Saya percaya bahwa minggu-minggu berjalan, saudara kita punya banyak pengalaman, ya, banyak perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya juga percaya saudara punya mungkin masa-masa di mana masa sulit, masa senang, dimanapun itu berada. Bahkan beberapa orang mungkin dari kita, bagaimana masa depan saya ya, bagaimana keluarga saya? Saya mau bilang semua terkontrol di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Yesus. Saudara, hari ini, minggu ini, series kita akan belajar mengenai Ezra. Ya, Ezra. Saudara, ada Pak Ezra, Ibu Ezra? Itu Ezra luar biasa ya, nama di atas. Ya, saya pikir itu punya makna yang luar biasa dan sungguh punya banyak peranan di dalam masa pembuangan. Nah, saya beri judul adalah Allah berdaulat atas segala sejarah. Ya, saudara kenal jas merah. Artinya jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oh, ada Pak Ezra di sana. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi sejarah itu akan mengajar kita, sejarah itu akan mendidik kita untuk kita berjalan ke depan supaya lebih baik, bukannya lebih bobrok. Amin. Sometimes masa-masa yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita belajar karena Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kalau kita melihat bagaimana Allah berdaulat atas segala sejarah, dimulai dari sejarah bumi ini ada, Tuhan yang membuat semuanya itu. Amin. Tuhanlah yang melakukan semuanya. Dia Allah atas semua sejarah sampai ending dunia ini. Tuhan adalah pemegang kontrol. Dia adalah yang mengendalikan semua sejarah, termasuk kehidupan Bapak, Ibu, saudara dan saya. Amin. Makanya Alkitab berkata orang depan tertawakan hari depannya. Setiap hal membentuk kita. Setiap hal membuat kita menjadi dewasa. Setiap hal akan menggantungkan kita hanya percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Siapa yang dapat dipercaya dalam hidup saudara? Tuhan. Bagaimana saudara mempercayai Tuhan? Bible. Amin. Itu saudara. Pengharapan bagi kaum sisa. Ini saya beri judul Allah berdaulat atas segala sejarah. Tapi subtemanya pengharapan bagi kaum sisa. Saudara, karena ini kitab sejarah, saya mau kita belajar. Dan doa saya, semoga Bapak Ibu setelah ini belajar apa aplikasinya, makna rohaninya, sejarah ini buat kehidupan kita pribadi, buat kehidupan keluarga kita. Sejarah akan membentuk untuk melihat kita untuk maju ke depan, atau kita stuck, atau kita mundur. Saudara, tema utama dari Ezra karena ini kitab sejarah, bahwa sungguh ada harapan. Ada harapan. Tetapi harapan itu harus diwujudkan melalui pembangunan bait suci. Karena ini cerita mengenai bangsa Israel yang ada di pembuangan di Babel, di Babilonia selama 70 tahun baru mengalami pembebasan. Sebentar saudara lihat. Pemulihan pemujaan ibadah dan keimaman yang dari bangsa Israel. Saudara, kitab Ezra mau menunjukkan bagaimana kasih setia Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan buat bangsa Israel. Bangsa Israel. Bagaimana Tuhan memulihkan sisa-sisa orang Yahudi dalam pembuangan mereka di Babel. Jadi mereka dibuang ke Babilonia, ke Babel. Mereka ditawan karena ketidaktaatan mereka, karena pemberontakan mereka, karena ketidaksetiaan mereka. Mereka menerima konsekuensi dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya mereka ditawan, dibuang ke Babilonia. Selama 70 tahun. Itu bukan hal yang mudah. Sehingga mereka merasa Tuhan menghukum mereka. Tidak lagi ada harapan. Nah, hidup juga makin tidak jelas. Makin kabur. Dan kepada siapa mereka buat pengharapan itu? Sama kehidupan kita sekarang. Mungkin makin tidak jelas. Mungkin kok saya berjalan makin tidak jelas. Ya, dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman. Tapi dengar baik-baik. Tuhan bukan Tuhan yang tidak jelas. Amin. Dia ada. Dia memelihara saudara. Dia mengamat-amati kehidupan kita. Pertolongannya selalu datang kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita melihat dia sebagai Tuhan atas sejarah kehidupan kita? Saudara.
Kalau kita belajar sejarah berarti kita melihat latar belakang kitab Esra ini dulu, saudara. Nah, sewaktu mereka dibuang, ya, itu karena ada ketidaktaatan mereka. Allah adil, Allah setia, ya. Allah juga penuh kasih karunia, Allah juga penuh kebenaran. Karena ketidaksetiaan mereka, konsekuensi mereka dibuang ke Babilonia. Tetapi bukannya Allah tidak mencari, Allah mencari manusia. Dari awal manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mencari Adam. Amin. Allah tidak menghukum dia mencari Adam. Adam, di manakah engkau? Sewaktu bangsa ini memberontak, Tuhan itu Tuhan yang penuh covenant, penuh perjanjian dari sejarah manusia pertama. Sehingga waktu bangsa ini, bangsa bukan cuma orang, memberontak, Tuhan tetap mengasihi mereka. Tetapi Tuhan juga punya konsekuensi dalam kehidupan mereka. Amin. Sometimes kita nggak mau terima konsekuensi. Amin. Kita selalu berpikir, kenapa Tuhan seperti ini? Untuk saya sudah benar, saya melakukan ini, saya melakukan itu. Kenapa ini terjadi? Koreksi. Ini yang kita tidak mau kan, saudara? Kita nggak mau koreksi hidup kita. Kita berpikir kita tidak diperlakukan tidak adil. Tetap koreksi. Tuhan mau kita lakukan itu. Koreksi hidup kita. Koreksi sikap kita. Koreksi perbuatan kita. Koreksi motivasi kita. Koreksi perilaku kita. Kenapa? Why, Lord? Karena dia nggak mau dikoreksi. Makanya mereka keras kepala dan mereka harus dibuang. Saudara. Dari Yerusalem ke Babilonia. Sekarang itu di Persia ya. Sekarang itu Irak. Irak. Nah, saudara tahu tuh Yesus lahir juga 3 raja-raja itu datang dari sana. Ini orang-orang smart di sana. Nah, tiga periode pembuangan. Yang pertama pada masa Daniel. Daniel bersama dengan orang-orang tawanan, saudara. Ya. Pada pembuangan pertama, orang-orang yang pintar. Jadi Raja Babel melihat siapa yang smart, siapa yang pintar, yang kaya, yang hebat. Mereka punya potensi, ditarik untuk bawa ke Babel. Untuk apa? Untuk dipekerjakan di Babel. Jadi orang-orang yang pintar, Daniel itu orang pandai. Dan dia dibawa ke tempat itu. Bersama dengan rombongan yang pertama, saudara. Dia orang terdidik. Rombongan yang kedua, yang diangkut adalah Yehezkel. Dengan 11.000 orang. Dibawa kedua kali, rombongan kedua. Jadi ini bukan tahun depan, satu bukan. Panjang durasi waktu. Ya. Yang ketiga, penduduk Yehuda yang tersisa. Jadi setelah itu yang sisa, yang sisa itu kaum bawah, yang miskin, yang mungkin susah hidupnya, itu tetap dibawa. Tapi gelombang terakhir, termasuk di dalamnya Yeremia. Yeremia itu orang ke belakang. Yeremia pada saat itu melihat, dan dia melihat orang-orang ini, dan dia bernubuat pada waktu itu. Yeremia nggak dibawa. Tetapi Yeremia tinggal sebagai kaum bersama-sama dengan orang-orang yang tertinggal di Yerusalem. Itu Yeremia. Sampai pada waktunya Yeremia itu menyingkir juga. Dan kalau nggak salah dia menyingkir ke Mesir. Dan konon dia meninggal mati di Mesir. Setelah 70 tahun. Saudara lihat sejarahnya dulu ya. Supaya saudara bisa menangkap ini. Setelah 70 tahun di Babilonia, setelah Babel kalah, ditaklukkan oleh Persia, maka bangsa ini boleh kembali ke negaranya, ke negerinya. Kembali ke Yerusalem. Juga 3 periode, 3 kali. Rombongan yang pertama, nah ini dipimpin oleh Zerubabel. Ya, 50.000 orang. Jadi nggak sedikit ya. Banyak, 50.000 orang. Ya, mereka membangun kembali bait suci. Tujuannya untuk membangun kembali bait suci. Jadi ada maksud untuk mereka kembali. Tujuannya untuk membangun kembali bait suci. Rombongan yang kedua, nah ini yang dipimpin oleh Esra. Esra diutus dan dia mendapatkan visi dari Tuhan. Dia memusatkan perhatian pada pengembangan kehidupan rohani umat itu. Karena apa yang terjadi di Yerusalem itu merosot sekali sewaktu
mereka sudah dibuang. Kawin campur. Imam-imamnya hidupnya gak benar. Ya. Imam-imam hidupnya gak benar lagi, saudara. Terjadi banyak penyelewengan. Mereka hidup tidak kudus. Ya, kawin campur. Imam sudah tidak melihat lagi dirinya sebagai imam, orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Mereka hidup seperti orang-orang dunia. Ya, mungkin satu istri, dua istri seperti itu. Moralnya hancur. Nggak mulai, kalau imamnya hancur, bagaimana rakyatnya nggak hancur? Karena pemerintahan Israel adalah pemerintahan teokrasi. Yang paling utama adalah Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat, karena Tuhan yang memilih bangsa ini dari mulanya. Tapi ketika imam-imamnya hancur, apa yang mau dibuat oleh bangsa ini? Tidak ada teladan. Kira-kira seperti itu. Nah, Ezra bertugas buat ini. Untuk memulihkan kerohanian. Untuk memulihkan bangsa ini. Kalau kerohanian kita tidak maju, saudara. Apapun yang kita dapat. Mungkin keberhasilan. Mungkin kesuksesan. Mungkin jabatan. Mungkin saudara melimpah dengan uang. Kalau saudara kerohanian kita dibawa. Sampai begitu standar kita. Amin. Karena belajar dari sejarah. Jadi apa yang lebih penting, saudara? Tuhan akan menambahkan semua pangkat saudara, semua jabatan saudara, semua kekayaan saudara. Kalau kerohanian kita 0, 0, di mana Tuhan? Semua saudara akan rasa hampa dengan pangkat saudara. Semua saudara merasa 0 dengan jabatan saudara. Semua uang itu tidak artinya kalau nggak ada Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Inilah tujuan utama kenapa Tuhan kasih mandat kepada Ezra. Membangun kembali, mendorong supaya umat yang tersisa itu, yang ada di Israel, mereka taat kepada hukum Tuhan. Rombongan ketiga dipimpin oleh Nehemia. Saya kira 2 minggu lalu kita belajar Nehemia ya. Dan saya sudah bagi kepada saudara mengenai Nehemia. Jadi Ezra dan Nehemia satu part, saudara. Luar biasa. Jadi mereka, ini kitab sejarah yang sama, saudara. Banyak tokoh-tokoh lain di masa pembuangan itu. Banyak sekali. Saudara lihat Yehezkel, saudara lihat Sakaria, saudara lihat Mordekai, saudara lihat Esther. Itu sama. Mereka pada masa-masa seperti itu. Dan masing-masing punya peran, saudara. Mereka pulang. Kalau kita melihat seperti ini, Ezra tujuannya apa? Ya dia pulang dengan misi yang dari Tuhan. Mendirikan bait suci. Kalau kita lihat Nehemia kemarin, dia mendirikan apa? Tembok. Supaya keamanan bangsa Israel, sewaktu pulang dia, diberi izin untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun tembok. Karena Nehemia pulang 13 tahun setelah Ezra. Dan di dalamnya, Ezra di dalam membangun kembali rumah Tuhan. Dia membangun rumah Tuhan. Jadi itu yang utama, membangun rumah Tuhan. Baru keamanan tembok. Dalam kehidupan kita, apa yang kita bangun, saudara? Tembok kah duluan atau rumah Tuhan? Tembok itu apa kira-kira gambarnya? Pelindung. Amin. Supaya nggak ada penyerangan. Itu mereka bangun dulu. Apa yang kita bangun? Apa yang saudara bangun untuk keamanan saudara? Kembali saya bilang sama saudara. Apa yang membuat saudara aman? Uang saudara? Gelar saudara? Pangkat saudara? Jabatan saudara? Itu kan kita buat tembok. Supaya kita aman di dalam. Tapi kalau kita belajar sejarah ini. Nah saudara yang aplikasikan masing-masing buat kehidupan saudara. Ezra datang untuk membangun rumah Tuhan. Betapa pentingnya rumah Tuhan. Amin. Jadi rasa aman kita yang pertama supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Membangun rumah Tuhan. Seperti itu. Menurut tradisi, kalau kita lihat Ezra adalah orang yang menyatukan semua firman Tuhan. Jadi ini Ezra luar biasa lah kalau saya belajar ya. Sebenarnya dia pengkhotbah pertama. Dia menyelidiki firman Tuhan ini. Dia menyelidiki Taurat. Karena Ezra, saudara kalau kita lihatin, dikatakan dia ahli Taurat. Bukan ahli Taurat pada zaman Yesus. Taurat itu ajaran. Kejadian, keluaran, bilangan, ulangan, imamat. Dia pakar di situ. Walaupun Ezra ini
lahir di pembuangan bersama Nehemia. Dia bukan dari sana. Dia tidak mengerti, saudara. Nggak tahu, nggak melihat bagaimana nenek moyangnya melayani Tuhan. Tetapi di masa pembuangan ini, Ezra melihat, dia mungkin orang yang seperti Nehemia dan teman-temannya. Kenapa ya kita dibuang seperti ini? Kemudian dia mulai belajar. Dan dia melihat bagaimana Tuhan yang setia, Tuhan yang adil. Tapi Tuhan juga yang tidak pernah meninggalkan mereka. Sehingga dia menyelidiki. Dia belajar firman Tuhan. Dan dia menjadi ahli kitab pertama di pembuangan. Tidak harus dari Yerusalem. Dia nggak lahir di Yerusalem. Tapi dia pulang luar biasa. Dia diangkat menjadi imam di negara di Babel. Dan dia pulang dengan satu visi. Bagaimana kan bisa orang membangun rumah Tuhan kalau dia tidak mengerti firman Tuhan? Itu tugas imam. Hukum. Dia belajar hukum-hukum Tuhan. Makanya saya bilang kalau nama Ezra, Pak Ezra. Sumber dari segala sumber hukum apapun adalah Alkitab. Belajarlah firman, belajar Amsal, belajar Mazmur, belajar hukum-hukum Tuhan. Maka engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Tidak ada hukum yang menentang itu. Dan itu up to date sepanjang masa. Semua hukum-hukum di dunia ini bersumber kepada Torah. Kita punya banyak pengacara sih ini, Pak Rolas. Dari muda beliau ikut Tuhan. Dan saya percaya kenapa biasa ini terjadi. Karena Tuhan menyertaimu. Bergantunglah kepada firman. Belajarlah seperti Ezra ini. Sehingga dia dipakai Tuhan lebih luar biasa. Sampai kita bisa kenal dia sampai saat ini. Pengharapan, kebangunan, pembaharuan, dan pemulihan umat Allah. Itu yang ada di Ezra. Sampai sini pengantarnya. Saya akan bawa saudara masuk kepada Ezra-nya. Jadi Ezra itu luar biasa ya. Kitab ini. Jadi kita bagi dua. Tapi tidak semua akan saya bagi saudara. Tapi ujung-ujungnya. Mulai lihat ayat 1. Ezra 1 sebenarnya ayat 1 sampai ayat 11. Pada tahun pertama Raja Kores, Raja negeri Persia. Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan siapa? Yeremia. Sehingga disiarkan ke seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda. Dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Yang pertama saudara, Tuhan memakai Kores, Cyrus the Great, sebagai alatnya untuk menggenapi firman-Nya. Melalui nubuat Nabi Yeremia sebelum mereka dibuang ke Babilonia. Tuhan memakai Raja Kores. Siapakah raja ini? Apakah dia mengenal Tuhan? Tidak. Amin. Tuhan memakai dia. Seorang raja yang tidak mengenal Tuhan. Sebentar saudara lihat siapa Kores itu lebih jauh. Semungkin hidup kita seperti ini. Siapakah yang menolong kita? Iya kan? Nggak ada lagi pengharapan kalau kita lihat orang-orang ini. Tapi dengar baik. Tuhan bisa menolong saudara melalui yang tidak pernah saudara pikir. Bahkan melalui orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Halo? Kores ini tidak mengenal Tuhan. Sama sekali tidak. Tapi Tuhan menggerakkan dia. Tuhan memilih dia sebagai alatnya untuk membebaskan bangsa ini setelah 70 tahun. Kenapa? Karena dia melihat nubuat Nabi Yeremia sebelum mereka dibuang ke Babilonia. Ada dua yang ada di sana. Sebentar saudara lihat Yeremia dan sebentar saudara lihat juga Yesaya. Yeremia. Makanya di 1 dikatakan pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia,
Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Luar biasa ya saudara. Dia dipakai sebagai alat sehingga dia mengenapkan nubuatan buat orang Israel. Yeremia bernubuat untuk bangsa ini. Sebelum mereka dibuang ke Babel, sudah ada peringatan dari Nabi. Jika kamu seperti ini terus, maka ini akan hancur dan kamu akan ditawan. Tetapi tidak sampai situ. Yeremia juga bernubuat bahwa tapi pada waktunya nanti Tuhan akan memulihkan engkau. Seperti orang Israel ini, mereka disebut kaum sisa. Banyak yang mati di dalam masa pembuangan, mati dalam perang, mati dalam kelaparan. Karena mereka orang buangan, mereka tawanan. Mereka seperti akar yang pohon-pohonnya udah hancur. Tapi masih ada akarnya di bawah. Ini kaum sisa, seperti akar. Dan Tuhan sanggup menumbuhkan akar itu menjadi pohon yang besar kembali. Kira-kira begitulah Israel. Mungkin saudara tidak ada lagi pengharapan. Enggak ada lagi sisa-sisa. Hanya seperti akar. Tapi dengar baik-baik. Percaya dan berharaplah kepada Tuhan. Amin. Mungkin gak ada pengharapan. Orang lihat, oh gak ada buahnya lagi nih. Hancur nih. Gak ada pohon sama sekali. Tapi Tuhan lihat Ruth, akarnya saudara. Selama saudara berakar dalam Tuhan. Selama saudara percaya dalam Tuhan. Kebenaran itu akan tumbuh. Akar itu akan menghasilkan pohon. Artinya janji Tuhan tidak pernah berdusta kepada saudara. Amin. Itu sejarah kehidupan kita. Tuhan memakai Kores ini Tuhan, saudara. Untuk siapa yang diutus saudara kalau kita lihat? Zerubabel. Apa sih nubuatan Yeremia itu? Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Tapi saudara bisa melihat ayat 10-nya dikatakan gini. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi Tuhan itu saudara, dia tahu sejarah hidup kita. Amin. Dia kenal saudara. Makanya sebelum kita lahir dalam rahim kandungan, dia tahu kita. Siapa yang kita percaya dalam hidup ini? Tuhan tahu. Sewaktu Tuhan melakukan ini, mungkin seperti hukuman buat mereka. Mereka merasa ini aib, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap menjagai mereka. Hanya nubuatan ini tidak diindahkan. Firman Tuhan tidak mereka indahkan. Jadi mereka menerima konsekuensi. Mereka terima konsekuensi bukan karena Tuhan mau menghukum mereka. Tuhan hanya Tuhan yang adil. Cuman itu doang. Dia adil. Tapi dengar baik-baik. Dia juga setia. Artinya dia tidak pernah ingkar janji. Amin. Kalau merpati tak pernah ingkar janji apalagi Tuhan. Amin. Saudara. Ini yang Tuhan buat. Lewat siapa? Lewat Raja Kores. Terus pertanyaannya lagi waktu kita lihat, kenapa sih dia bisa buat seperti di Kores? Mari saya kasih lihat saudara, Yesaya 44 ayat 28. Kenapa bisa Kores ucup-ucup bisa membebaskan bangsa Israel? Memang karena begitu. Tidak, pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Nggak mungkin tiba-tiba. Nah ada banyak memang orang yang pegang peranan di sana pada waktu itu. Ada banyak nabi-nabi yang kecil juga ada di sana. Tapi saudara lihat Yesaya 44 ayat 28. Bilang seperti ini. Akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku. Siapa yang bilang ini? Hah? Tuhan. Kores kenal Tuhan gak? Tidak. Ini fantastis saudara. Makanya saya bilang tadi. Pertolongan Tuhan bisa datang dari orang yang gak percaya buat saudara. Ya saudara tidak mungkin terjepit. Siapa? Tuhan yang bilang dia gembalaku. Segala kehendakku, artinya kehendak Tuhan akan digenapi oleh Kores. Apa kehendak Tuhan? Itu bangsa Israel. Apa kehendak Tuhan buat saudara? Dengan mengatakan Yerusalem, tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Wow.
Siapa yang menggerakkan saudara? Tuhan. Ya, Tuhan. Kalau saudara lihat ayat seperti ini. Yesaya 44, 45 ayat 1 sampai 8. Saya lihat ayat 1 dan 4. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Siapa yang diurapi itu? Baca Bapak saudara. Kepada Koresh, raja yang tangan kanannya kupegang. Ini pemerintah. Tuhan sanggup merubah. Pemerintahan seperti apapun, raja seperti apapun. Yang tidak mengenal Allah seperti apapun. Allah Yehova, Yahweh itu. Tuhan mengatakan, aku mengurapi dia. Dalam bahasa aslinya saudara. Kalau saudara lihat Mesias, Messiah. Hanya dua dalam perjanjian lama. Itu dan ini. Messiah. Yang diurapi oleh Tuhan. Semoga saudara belajar. Cuma belajar aja dari ini saudara. Saudara akan melihat. Supaya saudara tidak takut dalam kehidupan saudara. Amin. Kalau Tuhan tidak pakai pendeta untuk menolong saudara. Mungkin hamba Tuhan. Tuhan bisa pakai orang jatuh menolong saudara. Yang tidak masuk di akal saudara. Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. Dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ini buat Israel. Jadi Tuhan memakai bangsa ini untuk pembebasan buat orang Israel. Dan kalau saudara kita baca selanjutnya. Banyak janji Tuhan buat Kores. Bahwa Kores ini akan menang. Kores ini akan berkuasa. Banyak negara-negara jajahan yang lain. Luar biasa kan? Jadi Tuhan juga memberi upah kepada dia. Walaupun dia tidak kenal Tuhan. Tapi Tuhan pakai orang berdosa ini. Tuhan pakai orang kafir ini. Untuk membebaskan bangsanya. Coba saudara nanti aplikasikan dalam diri saudara. Mungkin saudara berpikir, oh saya nggak sangka ya. Saya ditolong orang ini. Orang itu tidak mengenal Tuhan loh. Ya. Mungkin ya. Mungkin saudara punya pengalaman seperti itu. Tapi itu Tuhan yang lakukan. Nggak ada yang kebetulan cerita dalam hidup kita. Itu sejarah hidup. Ayat 4. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku. Maka aku memanggil engkau dengan namamu Kores. Menggelari engkau. Sekalipun engkau tidak mengenal aku. Saudara ini luar biasa. Bagaimana dengan kita orang yang mengenal Tuhan? Apakah kita mau menyanyiakan semua itu? Kaum sisa kembali ke Yerusalem untuk membangun mesbah rumah Tuhan. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Dan dia ngerti. Nah, dia mengerti nih. Oh, nubuat Yesaya, semua ini sudah dikaruniakan Tuhan kepadaku. Siapa yang kasih pengertian? Siapa? Tuhan. Jadi, pada masa itu, banyak ahli-ahli, yang orang yang takut akan Allah, memperlihatkan kepada dia mengenai Yesaya. Nubuat ini 150 tahun sebelum Kores lahir. Sudah, nubuat Yesaya ini 150 tahun sebelum Kores lahir. Tuhan sudah tahu dia Tuhan atas masa lalu. Dia sudah tahu akan terjadi seperti ini. Dia sudah persiapkan orang-orang yang membebaskan bangsanya. Sebelum ada masalah dalam kehidupan saudara, Tuhan sudah tahu cara keluar pembebasannya. Dia udah tahu. 150 tahun. Jauh ya. Dan waktu dia membaca, jadi kemungkinan itu Jehezkel, kemungkinan itu Sakaria, kemungkinan nabi-nabi itu memperlihatkan kepada dia, ini loh namamu di sini. Kemudian dia baca, luar biasa. Tapi kan ada janji Tuhan, aku akan membesarkan kerajaanmu. Wow, ternyata aku dipilih Tuhan. Kan tidak mudah itu dia melepaskan, kamu pulang. Karena ada alasannya saudara. Itu Kores. Ya, Kores dipilih. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya. Di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Dia tahu ini penugasan dari Tuhan. Saudara ya, orang yang tidak takut Tuhan bisa mengerti ini. Kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Amin. Mungkin sudah tertutup jalannya. Tuhan pakai siapa saja untuk menolong saudara. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya? Allahnya menyertainya. Wah, ini raja yang bilang. Jadi siapa yang mau lawan saudara? Ya, karena ia berangkat pulang ke Yerusalem, terletak di Yehuda. Ia mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Pulang, bangun negerimu. Kamu udah gini, aku memberi izin. Aku yang kasih mandat. Tidak ada yang bisa melawan engkau. Aku beri surat, pulang sampai ke negaramu. Bangun kembali rumah Tuhan itu. Wow. Tahun-tahun pembuangan mengajarkan bangsa Israel bahwa Allah tidak menjadi pelindung penolong mereka kecuali mereka mengutamakan Dia dalam kehidupan mereka. Demikian pula kita tidak bisa berharap kepada dunia ini. Pertolongan dan berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, keinginan Tuhan dalam hidupmu, yaitu untuk kerajaannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau Korea saja Tuhan kasih, masa kita tidak? Amin. Menyanyikan nyanyian baru. Nah, setelah mereka tiba, dikatakan orang-orang ini banyak yang menangis. Banyak dengan imam-imam menangis dengan suara nyaring. Banyak yang bersorak-sorai karena kegirangan. Jadi sewaktu tembok sudah dibangun sama Nehemia, sudah aman. Sebelumnya bait suci dibangun. Tapi sebelum Zerubabel, tugas dia adalah membangun mesbah. Habis mesbah yang dibangun oleh Zerubabel, Esra datang membangun bait suci dan mengajarkan nilai-nilai. Kemudian Nehemia datang membangun tembok. Saudara lihat 3 poin ini. Apa yang pertama dibangun oleh Zerubabel? Yang pertama adalah mesbah. Semua bilang begini saudara. Ya, jangan dulu. Mungkin saudara takut dengan tembok. Tapi yang paling pertama visi Tuhan, bangun mesbah. Amin. Bangun mesbah dalam hidupmu, dalam keluargamu. Bangunlah mesbah. Bangunlah altar. Baru kemudian datanglah Esra untuk memberikan nilai-nilai yang benar seperti ini. Baru kemudian dia membangun bait suci. Supaya orang bisa beribadah dalamnya. Tapi isi daripada bait suci adalah mesbah. Ini hanya gedung Every Nation. Mesbah adalah saudara dan saya. Mari kita bangun mesbah hidup kita. Apa gunanya ada tembok besar? Apa gunanya ada gedung kalau kita tidak punya mesbah? Apa gunanya janji bangsa ini sewaktu masih ada di Yehuda sebelum mereka pulang? Karena mereka tidak bangun mesbah. Mereka hanya tahu bahwa kami dilindungi Tuhan. Kami umat Tuhan. Kami umat pilihan dari zaman Musa. Tapi mereka tidak membangun mesbah. Saudara tahu konsekuensinya? Ya mereka dibuang. Saudara tahu banyak orang Kristen bergumul dengan dan berkata, kenapa Tuhan tinggalkan saya, kenapa seperti ini? Karena mesbah. Makanya waktu balik pertama kali, hai Zerubabel, pulanglah, bangun mesbah. Undang Tuhan. Baru kemudian Esra untuk menerapkan moral, nilai-nilai yang baik untuk membangun bait Tuhan. Baru kemudian Nehemia baru bangun tembok. Tapi kita kan terbalik caranya. Tembok dulu. Apa yang membuat kita bangun? Itu kita bangun dulu. Karier, ke uang, ke apa. Saudara bangun itu dulu kan. Manusia buat seperti itu. Baru kemudian di belakang kalau cari Tuhan, puji Tuhan. Pesan saya, saudara belajar ini. Belajarlah saudara. Karena itu, orang-orang yang menangis ini, mereka orang yang tua-tua. Yang melihat, aduh megahnya bait ini. Mereka menangis saudara. Mereka menangis, Tuhan itu hidup luar biasa. Ada yang suka cita, wow puji Tuhan. Kita kembali, intinya begini. Aib sudah lepas. Mereka tahu, mereka disayang Tuhan. Praise the Lord. Enggak ada lagi bangsa lain mengatakan kamu bangsa terkutuk. Kamu orang tidak dijagai oleh Tuhan. Keluargamu hancur. Itu. Tangan Allah melindungi kita. Seperti tangan Allah melindungi umatnya. Melindungi Esra. Esra 7 ayat 6. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, saya bilang tadi. Dia ahli kitab. Mahir dalam Taurat Musa yang diberikan oleh Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Siapa yang melindungi Esra? Tangan Tuhan. Kalau tangan Tuhan yang melindungi saudara, tidak ada yang bisa mengalahkan saudara.
Amin. Mungkin lawanmu berat seperti apa. Kalau tangan Tuhan memegang saudara, jangan pernah takut akan hidup ini. Saudara yang punya profesi mungkin. Saudara pikir, aduh mungkin sampai sini karier. Tangan Tuhan memegang saudara. Hal yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama Tuhan pegang seperti waktu anak-anak saudara kecil, Tuhan saudara pegang tangan anak saudara. Ayo jalan bersama-sama. Kalau kita menyerahkan tangan kita kepada tangan yang besar, tangan Yesus. Dia Bapa, Abba Bapa kita nyanyikan tadi. Dia akan memegang kita. Dia tidak mungkin membawa saudara ke jurang. Itu rasa aman Daud. Sehingga dia tidak takut dengan serigala dan binatang buas. Karena ada tangan Tuhan bersama dengan dia. Amin. Esra dan Nehemia ada karena tangan Tuhan. Tangan Tuhan melindungi dia. Itulah kedaulatan Tuhan. Mata Allah. Allah mengamati para tua-tua. Jadi tangan dan mata Tuhan. Perhatikan ini saudara. Tangan dan mata Tuhan. Kekuasaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga musuh-musuhnya tunduk kepada ketetapan-ketetapannya. Tidak ada yang melakukan karena mata Allah mengawasi mereka. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Saudara lihat, bukan cuma tangan. Allah kita bukan Allah yang buta, yang bawa kita kemudian seperti orang buta menuntut orang buta dan saudara masuk di jurang. Ya, dia perhatikan kita dan dia pegang tangan kita. Dia tahu apa yang di depan. Dia akan singkirkan musuh-musuh. Dia akan singkirkan segala yang kendala yang menjatuhkan kita. Bukan itu luar biasa? Ayub 36 ayat 7. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Tetapi ia menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja, di atas takhta. Sehingga mereka tinggi, apa saudara? Martabatnya. Siapakah yang menaikkan martabat saudara? Siapakah yang mempromosikan hidup saudara? Tuhan. Tuhan. Amin. Masih saudara tidak percaya kepada Tuhan? Masihkah saudara meragukan Tuhan? Masihkah saudara mengandalkan kekuatan saudara? Sekali lagi, semua sejarah hidupmu dikontrol, dipegang oleh Tuhan. Tangannya, matanya. Itulah pengharapan kita dalam Tuhan. Tuhan adalah Tuhan atas sejarah hidupmu. Semoga firman ini, sejarah ini, saudara, saya berdoa supaya Roh Kudus yang menerangkan kepada saudara. Mari kita menjadi Esra. Mari kita menjadi Nehemia. Mari kita menjadi Zerubabel yang melihat rumah Tuhan. As a family, keluarga rohani kita. Mari kita sama-sama membangun rumah Tuhan. Jangan pernah takut dalam hidup. Apapun situasinya itu. Percayalah kepada Tuhan. Belajarlah dari sejarah. Sejarah gak pernah berbohong. Dia Tuhan atas masa lalu saudara. Dia Tuhan sekarang. Dan dia Tuhan yang akan datang. Semua cita-citamu, semua kerinduanmu, semua impianmu, semua perjuanganmu akan digenapi oleh Tuhan. Apabila engkau takut akan Tuhan. Poinnya sekarang, mari kita menjaga hidup kita. Supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Jangan mengandalkan dirimu sendiri. Andalkanlah Tuhan. Saya berdoa, bila saudara dalam posisi yang seperti, waduh ini susah nih. Dengar baik-baik. Tuhan
adalah Tuhan buat saudara. Dia tidak pernah berubah. Dan Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih. Kami bersandar, kami percaya hanya di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus. Mari saudara, kita akan perjamuan kudus. Tuhan bilang, serahkanlah segala pergumulan kekhawatiranmu hanya kepada Dia. Setelah saudara belajar firman Tuhan ini, biar firman Tuhan ini menguatkan saudara. Firman Tuhan ini mendewasakan kita. Firman Tuhan ini membuat kita bijak. Firman Tuhan ini tidak membuat kita takut. Intinya begini saudara. Hadapi setiap ada yang di depanmu. Amin. Hadapi setiap kesulitan yang ada di depanmu. Jangan kabur. Hadapi bersama Yesus. Jangan takut. Selama saudara berjalan dalam Tuhan, selama hati saudara murni, selama motivasi saudara benar, jangan takut. Sekalipun itu scary, menakutkan, jangan takut. Dia memegang tangan saudara, matanya tertuju kepada saudara, dan janjinya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Saudara bisa berubah, orang lain apalagi bisa berubah, tapi Yesus tidak pernah berubah. Angkat rotimu. Tuhan, ini komitmen kami kepada Engkau. Di dalam nama Yesus. Mari bangkit berdiri saudara. Ini komitmen kami. Buat komitmen dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Abba Bapa, Kau layak ditinggikan, hidupku bagimu, Engkau indah bagiku, Tuhan. Engkau indah, Engkau indah bagiku, Tuhan. Engkau indah bagiku, Abba Bapa. Kau layak ditinggikan, hidupku bagimu, Jesus. Engkau indah bagiku, Tuhanku. Terlalu indah pengalaman hidup kami. Tuhan berkata, lihatlah, hitunglah berkat Tuhan. Bukan menghitung kesulitan, bukan menghitung tantangan, hitunglah berkat. Berapa banyak Tuhan menolong saudara dalam sejarah hidup saudara. Berapa banyak dia intervensi dan mencampur tangan. Tapi iblis menutup semua itu supaya saudara tidak melihat pertolongan. Yang iblis perlihatkan kepada saudara adalah masalah saudara, seperti saudara tidak ditolong. Itu yang dibesarkan oleh setan. Tapi hari ini saudara, mari kita buat komitmen. Ingat kembali pertolongan Tuhan. Hitung berkatnya, hitung pertolongannya, bukan hitung kesulitan dalam hidupmu. Mari kita angkat roti kita. Tuhan, Engkau yang berjanji, Engkau setia. Kami mau menghitung berkat-Mu. Berkat Tuhan seperti lagu itu. Mari hitunglah. Percaya Engkau berjalan dalam kasih Allah. Berkat Tuhan itu luar biasa saudara. Jangan mau ditipu, biar matamu yang tertipu saat ini. Aku berdoa dicelikkan oleh Roh Kudus. Aku berdoa setiap perasaanmu yang tertipu dipulihkan oleh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Sehingga perasaanmu tidak terbawa oleh keadaan. Tapi perasaanmu dibawa oleh kebenaran. Pikiranmu ditujukan kepada kebenaran. Matamu dicelikkan sehingga tidak ada lagi benteng. Sehingga kau melihat bahwa Roh Allah setia, matanya, tangannya menuntun saudara. Apakah yang kamu takutkan? Alkitab berkata, orang benar tertawa akan apa saudara? Hari depannya, masa depannya. Dan Alkitab berkata, pengharapan dalam Tuhan itu pasti nyata, tidak pernah mengecewakan. Jadi apapun keadaan saudara saat ini, mari angkat ini tertuju kepada Yesus. Tuhan, ini bukan sekedar seremoni, tapi ini declare faith.
deklarasi iman kami. Di dalam nama Yesus, ambil dan makanlah. Mari angkat cawan saudara. Darah Yesus, dia mati buat saudara. Dia buat covenant lagi. Dia buat perjanjian lagi. Yesus bilang seperti ini di salib. Dia menebus semua kutuk, semua dosa, semua pelanggaran kita. Dosamu yang merah seperti kirmizi menjadi putih seperti salju, kata Tuhan. Dia bilangin, dan aku buang di tubir laut. Aku tidak mengingat-ingat lagi kesalahanmu. Aku tidak mengingat lagi dosamu. Tapi yang terjadi, iblis mengingatkan kita. Dia menuduh kita tentang hal-hal yang tidak baik, yang negatif dalam kehidupan kita. Dengar baik-baik, firman Tuhan berkata, aku membuang di tubir laut. Aku menyelesaikan di Golgota 2000 tahun yang lalu. Enggak ada kutuk yang bisa datang kepada saudara. Enggak ada sesuatu yang bisa menghampiri engkau yang jahat, karena Tuhan menyertai engkau. Angkat cawanmu. Di dalam nama Yesus. Bukan hanya biasa, tapi kami melakukan dengan iman. Tuhan memelihara hatimu. Tuhan memelihara jiwamu. Rohmu dan jiwamu terpelihara sempurna sampai hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah dan minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami melakukan perjamuan ini. Kami percaya kepada Kau. Hidup kami adalah mesbah. Kami membangun mesbah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus.